Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua di seluruh wilayah Sulawesi Selatan? Saya berharap pagi ini tetap ceria, begitupun untuk esok pagi. Tetap ceria, tetap semangat, dan bersahaja dalam belajar. Hari ini kita akan belajar matematika umum bersama saya Sulfiati Idris, guru matematika di Smart School. Oke, anak-anakku semua, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas soal matematika, UTBK atau SNPTN terkait jangkauan dan hamparan. Iya, jangkauan dan hamparan. Oke, kita akan masuk di bagian yang pertama. Kita tujuan dulu ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik dapat menyelesaikan soal terkait jangkauan dan hamparan. Bukan harapan ya, hamparan. Ya, biar tipis. Oke, nah, sekarang kita lanjut. Sebelum kita lanjut untuk menyelesaikan soalnya nih ya, kita akan mengingat kembali dulu tentang apa itu jangkauan dan apa itu hamparan. Nah, yang pertama adalah jangkauan. Jangkauan itu kadang disebut sebagai range atau rentang. Bisa range, bisa rentang, bisa jangkauan, sama saja. Untuk data tunggal, jangkauan itu adalah data tertinggi dikurangi data terendah, atau X-max dikurang X-min. Jadi kalau misalnya kita punya data tunggal nih ya, kalau kita punya data tunggal, maka kita akan mencari berapa nilai terbesarnya dan berapa nilai terkecilnya, dan kita perkurangkan. Ya, selisih antara keduanya itu yang kemudian disebut jangkauan, range, atau rentang. Sementara untuk data berkelompok, itu menentukan jangkauannya dengan menggunakan selisih batas atas kelas tertinggi dikurangi batas bawah kelas terendah. Itu ya untuk jangkauan. Kemudian anakku semua, berikutnya adalah hamparan. Hamparan itu adalah jangkauan antar kuartil. Jadi hamparan kadang juga disebut sebagai jangkauan antar kuartil. Nah, kuartil ini sudah pernah juga dipelajari di sebelumnya ya, di materi sebelumnya ada kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil ketiga. Nah, hamparan itu adalah selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Nah, kuartil atas itu adalah Q3 dan kuartil bawah itu adalah Q1 pada saat kita membagi data menjadi 4 bagian yang sama.
Oke, nah sekarang kita akan masuk ke soal yang terkait dengan jangkauan ataupun hamparan. Soal nomor 1. Ini adalah soal SBMPTN tahun 2016. Jangkauan dan rata-rata nilai ujian 6 siswa adalah 6. Jika median data tersebut adalah 6 dan selisih antara kuartil 1 dan kuartil ketiga adalah 4. Nah, ini selisih antara kuartil 1 dan kuartil ketiga itu adalah 4, itu adalah hamparan ya. Maka jumlah 2 nilai ujian tertinggi adalah A. 13, B. 14, C. 15, D. 16, dan E. 17. Nah, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, misalkan nih, ujian 6 siswa kita itu kita misalkan A, B, C, D, E, F. Ini ada 6 ya. Ini tentu saja boleh kita ganti kalau misalnya kamu ganti menjadi X1, X2 sampai X6. Boleh. Nah, kalau yang ini saya pilih A, B, C, D, E, dan F. Maka jangkauannya 6. Jangkauannya 6 itu berarti F dikurang A itu sama dengan 6. Ya. Jadi jangkauannya sama dengan 6 berarti F dikurang A sama dengan 6 karena A, B, C, D, E, F ini tadi kita sudah anggap data yang terurut. Jadi paling tingginya itu adalah F dan paling rendahnya adalah A. Oke, lanjut. Rata-rata 6. Rata-rata dari 6 data ini adalah 36. Ya. Jadi rata-rata daripada 6 data ini adalah 36 ya. Ayo. Ini rata-ratanya sama dengan 36 ya. Berarti kan A ditambah B ditambah C ditambah D ditambah E ditambah F per 6 ya kan? Rata-rata rumus rata-rata seperti itu kan ya. Ini sama dengan 6. Makanya kalau misalnya kita kali, maka kita akan dapat jumlahnya ini sama dengan 6 kali 6 ya. 36. Itu. Nah, selanjutnya adalah median 6. Ya, mediannya 6 berarti C ditambah D sama dengan 12. Kenapa bisa 12 ya? Karena mediannya sama dengan 6 ya. Perhatikan bahwa median itu adalah nilai tengah daripada data. Nah, C dan D itu adalah pertengahan data sehingga mediannya berarti C ditambah D per 2 itu sama dengan 6. Nah, sehingga C tambah D itu adalah 12. Lanjut. Selisih antara kuartil. Selisih antar kuartil. Ini tadi yang kita maksud dengan hamparan. Ya, ini yang tadi kita maksud sebagai hamparan selisih antar kuartil. Kuis 1 di kuis 3 dikurang kuis 1 itu sama dengan 4. Nah, kita lihat bahwa setelah data kita bagi 3 tadi ya, kita bagi 4. Nah, jadi kalau misalnya ini tadi datanya ya, maka ini ada di kuartil 2. Jadi kuartil satunya itu kena dengan B. Ya, ini kena B, ini bagian B ini kuartil 1 dan E-nya sebagai kuartil ketiga. Jadi kuartil 1 itu adalah B dan kuartil ketiganya adalah E. Sehingga E dikurang B itu sama dengan 4. Jadi B itu sama dengan E dikurang 4. Nah, selanjutnya adalah yang ditanyakan jumlah 2 nilai ujian tertinggi. Nah, kalau jumlah nilai ujian tertinggi, kalau tadi nih ya, A, B, C, D, E, F itu kita urutkan, maka
E dan F itu adalah dua tertingginya. Jadi yang ditanyakan adalah berapa jumlah E ditambah F. Nah, selanjutnya coba kita lihat berdasarkan yang sudah kita dapatkan sebelumnya, bahwa karena A tambah B tambah C tambah D tambah E tambah F itu tadi sama dengan 36, maka ini ya, ini adalah A tambah B tambah C ditambah D tambah E tambah F itu sama dengan 36. Nah, dari sini tadi kita sudah dapat bahwa C ditambah D itu adalah 12. Nah, ini C dan D ini kemudian kita ganti dengan 12 gitu. Jadi kita ganti menjadi 12. Kemudian selanjutnya akan kita dapatkan bahwa F dikurang 6 ditambah E dikurang 4 ditambah E ditambah F itu sama dengan 24. Nah, di mana kita dapat F dikurang 6 dari sini tadi, nak? A tadi adalah F dikurang 6, jadi A ini kita ganti menjadi F dikurang 6. Kemudian kita dapat juga yang ini, bahwa B tadi adalah E dikurang 4. Jadi E dikurang 4 ini diambil dari B. Ini tadi adalah A. Yang lainnya tetap ya. Nah, sehingga kita dapat, ini tadi akan kita jumlahkan ya. Ini hasilnya menjadi 2E, 2 dikali ini ya. Jadi 2E ditambah 2F ya. 2E ditambah 2F ya. 2E ditambah 2F itu sama dengan 24 ditambah 6 ditambah 4 ya. Nah, ini kemudian kita keluarkan duanya menjadi 2 kali E ditambah F. Nah, hasilnya menjadi E tambah F ini ya, hasilnya ini sama dengan 34 ya. Jadi hasilnya sama dengan E tambah F itu adalah 34/2 atau sama dengan 17. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 1 itu adalah E, 17. Baik, anak-anakku semua, saya harap ini tidak akan jadi masalah ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Kita lihat, nah ini adalah soal nomor 2. Soal nomor 2 mengatakan bahwa rata-rata ujian matematika siswa di suatu kelas dengan 50 siswa tetap sama meskipun nilai terendah dan tertinggi dikeluarkan. Jumlah nilai-nilai tersebut adalah 350. Jika data nilai-nilai ujian matematika tersebut merupakan bilangan asli yang tidak lebih besar dari 10, maka jangkauan data nilai yang mungkin ada sebanyak berapa? Ada berapa kemungkinan jangkauan yang ada jika kasusnya seperti itu? Yuk, kita lihat penyelesaiannya. Ayo. Nah, kita lihat yang ini, nak. Yang pertama adalah kita misalkan data dari 50 siswa itu adalah X1, X2, X3 sampai X50. Jumlah nilainya 350. Berarti rata-ratanya adalah 7 ya. Karena ada 50 data ya. Jadi 350 dibagi 50 nanti jadinya adalah 7. Jadi rata-ratanya adalah 7 karena jumlah nilainya adalah 350 ya. Lanjut. Nah, ini dia. Apabila nilai tertinggi dan terendah keluar, maka rata-ratanya menjadi tetap. Kita lihat. Ini pada saat ini ya, pada saat ini keluar, jadi X1 dengan X50 kita bawa keluar.
Jadi ini kita hilangkan, pada saat ini kita hilangkan, maka nilai terendah dan nilai tertinggi keluar, maka rata-ratanya tetap 7. Rata-ratanya tetap 7, sehingga kita dapatkan ya X2 sampai X9. Ini kita keluarkan tadi, X1 dengan X5. Berarti datanya tinggal 50 kurang 2 ya, jadi 48. Ini nanti per 48. 48 sama dengan 7 ya, per 48. Jadi X1 ditambah X2 dan seterusnya sampai 49 ya kan? Dibagi 48 ini sama dengan 7. Makanya di sini sama dengan 48 dikali 7. Jadi hasilnya sama dengan 336. Gitu. Lanjut. Kita lihat selanjutnya adalah berarti nak X1 ditambah X50 ya, X1 ditambah X50 itu adalah 350 dikurang 336 atau sama dengan 14 ya. Jadi X1 ditambah X50 itu sama dengan 350 dikurang 336 atau sama dengan 14 ya. Hasilnya sama dengan ya. Nah, berikutnya kita lihat bahwa datanya adalah bilangan asli yang tidak lebih dari 10. Apa nih artinya kalau misalnya dikatakan bilangannya tidak lebih dari 10? Berarti maksimal 10. Maksimal 10. Datanya tidak lebih dari 10 berarti maksimal 10. Makanya saya tulisnya bentuk begini, pertidaksamaan ya. Data adalah bilangan asli lebih kecil atau sama dengan 10, artinya maksimal nilainya itu sama dengan 10. 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 10. Nah, berikutnya apa yang diminta soal? Ada berapa banyak jangkauan yang bisa terjadi? Nah, jangkauan data itu adalah X50 dikurang X1. Ya, jadi data terurut tadi ya, X1 sampai X50 itu adalah data terurut. Jadi tertingginya X50 dan terendahnya X1. Nah, jangkauannya itu adalah X50 dikurang X1. Jangkauan yang mungkin ada terdapat pada pasangan X1 dan X50 sebanyak berapa? Ini dari sini kita dapat bahwa X1 ditambah X50 ini sama dengan 14. Ya, dari sini ya. Ini 14. Jadi sama dengan 14. Dan data adalah bilangan asli yang kurang dari 10. Jadi yang kita pikirkan adalah jumlah data yang sama dengan 14, di mana bilangannya itu antara 1 dan 10. Antara 1 sampai 10. Ya, antara 1 sampai 10. Jadi kemungkinan yang akan terjadi itu adalah 4 dan 10. Ya, 4 tambah 10, 14. Kemudian bisa 5 dan 9. Ya, 5 tambah 9 juga 14. Kemudian boleh juga 6 dan 8. Atau bisa juga terjadi 7 dan 7. Ini kalau 7 dan 7 berarti semuanya datanya sama semua ya. 7 semua itu. Nah, jadi ada berapa jangkauan yang mungkin muncul? Ada jangkauan. Kalau ini jangkauannya adalah 6. Kalau ini jangkauannya adalah 4. Ini jangkauannya adalah 2. Dan yang ini jangkauannya adalah 0. Ya, jangkauan itu kan nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah ya. Jadi kita dapat ada berapa kemungkinan jangkauan yang akan terjadi? Berarti 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 jangkauan yang mungkin terjadi untuk kasur nomor 2. Nah, sehingga jawaban yang benar tadi itu adalah 4 ya. Oke, nah, selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 3. Soal nomor 3 mengatakan seperti
ini. Ini adalah soal TKA Saintek tahun 2019. Sekumpulan bilangan memiliki nilai rata-rata 25 dengan jangkauan 10. Ya, rata-ratanya 25, jangkauannya 10. Jika setiap bilangan tersebut dikurangi dengan A, kemudian hasilnya dibagi dengan B, akan menghasilkan bilangan baru dengan rata-rata 15 dan jangkauan 5. Akan ditentukan berapa nilai dari 2A ditambah 5B. A2, B1, C0, D-1, dan E-2. Ayo kita selesaikan bersama untuk soal ini ya. Yuk ke TKP. Kita lihat penyelesaiannya ada di sebelahnya. Ayo kita cermati dulu kalimatnya satu per satu. Yang pertama, misalkan bilangan-bilangan itu adalah X1, X2, X3 sampai Xn. Kenapa kita pakai Xn? Karena kita tidak tahu berapa banyak bilangan yang ada di dalamnya. Soalnya hanya bilang sekumpulan bilangan-bilangan, tapi dia tidak bilang ke kita seberapa banyak bilangannya. Nah, hasilnya adalah X1 ditambah X2 tambah X3 tambah sampai seterusnya tambah Xn sama dengan 25N. Kenapa 25N anak-anakku semuanya? Karena rata-ratanya 25. Jadi ya, X1 ditambah X2 ini tadi ya, yang ini tadi per N itu kan sama dengan 25 ya, sama dengan 25. Nah, ini nanti dikali ke sini, makanya di sini jadinya 25N. Lanjut. Xn dikurang X1 sama dengan 10. Kenapa? Karena tadi di soal dikatakan bahwa jangkauannya 10. Jangkauan 10 berarti Xn dikurang X1 sama dengan 10. Lanjut. Ini dia. Oke. Nah, kita lihat lagi apa yang diinginkan soal. Jika setiap bilangan tersebut dikurangi dengan A, kemudian hasilnya dibagi lagi dengan B, akan menghasilkan bilangan baru dengan rata-rata 15. Berarti, nak, setiap bilangan dikurangi A dan dibagi B. Berarti X1-nya kita kurangi A, baru ditambah B. X2-nya pun demikian, kita kurangi A, baru dibagi B, dan seterusnya sampai Xn itu dikurangi A, kemudian dibagi B. Ternyata rata-ratanya sudah disampaikan tadi bahwa rata-ratanya adalah 15. Sehingga kalau kita jumlahkan ini secara keseluruhan, hasilnya adalah 15N. Nah, ini kemudian kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan, hasilnya menjadi X1 ditambah X2 ditambah Xn dikurang AN sama dengan 15N. NB ya. 15 N kali B. Di sini ada B-nya. Ya, 15 N dikali B. Ya, B-nya ini ke atas ya. Makanya, nah ini tadi X1 ditambah X2 tambah Xn adalah 25N. Dapat dari sini ya? Nih, 25N. Jadi ini kita ganti menjadi 25N. Sementara ini, tadi min A ya. Min A ditambah min A lagi, ditambah min A lagi, dan seterusnya sampai N kali, itu hasilnya dikurangi AN. Jadi negatif A ditambah negatif A ditambah negatif A sampai N kali menjadi dikurang AN. Hasilnya sama dengan 15BN. Nah ini masing-masing kita bagi dengan N ya.
Jadi kalau misalnya masing-masing kita bagi dengan N, maka hasilnya menjadi 25 dikurang A sama dengan 15B. Ini akan menjadi persamaan pertama. Oke. Nah, kita pindahkan ke sini ya, selainnya lanjutan penyelesaian nomor 3. Terlalu, kita besar sekali, banyak sekali nanti kalau kita kerja di satu slide. Nah, ini saya bawa turun ke bawah. Yang tadi juga untuk kemudian kita lanjutkan, ini tapi pakai B ya. Ini pakai B. NB. Nah, ini tadi terakhir kita di sini ya. 25 dikurang A sama dengan 15B. 25 dikurang A sama dengan 15B. Oke. Lanjutannya apa? Nah, ini dia. Xn dikurang A per B dikurang X1 dikurang A per B sama dengan 5. Kenapa? Karena tadi disampaikan di soal bahwa jangkauan daripada data yang berikutnya itu adalah 5. Jadi data yang sudah dikurangi masing-masing dengan A kemudian dibagi dengan B itu hasilnya sama dengan 5. Jadi ini Xn kurang A ini adalah data ke N, ini data ke N, dan yang ini adalah data 1, data pertama ya, data pertama. Jadi ini data ke akhir. Data pertama dikurangi oleh data ke akhir atau jangkauan tadi sudah disampaikan di soal itu sama dengan 5. Sehingga kemudian kita peroleh bahwa Xn dikurang X1 itu sama dengan 5B. Ya, 5B. Kemana tadi ini yang min A? Nah, ini min A dari sini nak. Jadi min A dikurang min A, ya ini sama dengan min A ditambah A. Ini sama dengan 0. Jadi ini min A dengan min A itu kalau sudah kita operasikan hasilnya sama dengan 0. Jadi dia sudah tidak ada lagi. Hasilnya menjadi tinggal yang ini ya. Xn dikurang X1 sama dengan 5B. Tuh. Selanjutnya kita dapat 10 sama dengan 5B. Di mana dapat 10? Karena dari sini. Ya, tadi bahwa Xn dikurang X1 sama dengan 5B. Ya, jadi karena Xn dikurang X1 sama dengan 10, maka 10 sama dengan 5B, sehingga B-nya sama dengan 10 dibagi 5 ya. 10 dibagi 5 itu sama dengan 2. 10 dibagi 5 sama dengan 2 ya. Kemudian selanjutnya adalah kita akan mencari apa tadi yang diinginkan soal. Nah, soal tadi mengatakan bahwa berapa nilai dari 3A ditambah 5B ya. Nah, kita cari A dulu. Jadi kita akan menentukan, karena kita sudah tahu nilainya B, maka kita akan menentukan nilainya A. A itu adalah 25 dikurang 30. Nah, ini sama dengan min 5 ya. Jadi A itu adalah 25 dikurang 30 ya. Dari mana? Dari sini nak? Ya. Ini 25 dikurang A sama dengan 15B. Jadi dari sini ya. 25 dikurang A sama dengan 15B ya. Jadi 25 dikurang 15 dikali B ya. Ini sama dengan A-nya pindah ke sana sama dengan A. Ya, ini sama dengan A. Gitu. Nah, B yang ini kita ganti dengan 2. Kita ganti dengan 2 ya. Jadi 25 dikurang 15
dikali 2 sama dengan A. Langsung ini 15 kali 2 adalah 30, nak. Jadi hasilnya adalah A itu adalah 25 dikurang 30. 25 kurang 30 itu adalah negatif 5. Negatif 5. Sehingga kita peroleh, ya. Nih, kita peroleh 25 2A ditambah 5B, ya, 2A ditambah 5B ini adalah yang diinginkan soal. Jadi ini yang diinginkan soal adalah 2A berapa nilai 2A ditambah 5B? Kita sudah dapat tadi. A-nya adalah min 5. Kemudian B-nya juga kita sudah dapat. Itu hasilnya sama dengan 2. Jadi hasilnya sama dengan min 10 ditambah 10. Hasilnya sama dengan 0, ya. Min 10 ditambah 10. Sehingga hasilnya sama dengan 0 untuk 2A ditambah 5B. Jadi jawaban yang benar untuk soal yang tadi itu adalah C. Cerdas. Ya. Lanjut. Nomor 4, ya. Soal nomor 4. Oke deh, soal nomor 4-nya, nak. Ya, ini dia. 11 siswa mengikuti suatu tes. Guru mengumumkan bahwa jangkauan nilai dari siswa tersebut adalah 15. Jadi ada 11 siswa, nak. Ini akan mengikuti, telah mengikuti suatu tes. Kemudian jangkauannya itu adalah 15. Ini yang disampaikan oleh ibu guru atau bapak guru. Bisa saja bapak guru, bisa saja ibu guru. Jika diumumkan 3 siswa memperoleh nilai 100, ada 3 siswa dapat nilai 100, 3 siswa juga memperoleh nilai 90, serta 2 siswa memperoleh nilai 86. Maka nilai 2 siswa yang belum diketahui yang paling mungkin terjadi adalah. Nah, untuk soal seperti ini kita lihat dulu opsinya. A-nya 9985, 9988, 9591, kemudian 8987 dan 8584. Nah, bagaimana menyelesaikan soal seperti ini? Nah, kalau misalnya kalian dapat soal yang panjang-panjang, jangan langsung down mengatakan bahwa panjang soalnya. Nggak apa-apa, ayo kita telisik satu demi satu kata-katanya sampai kemudian kita akan mendapatkan hasil. Siapa tahu ini cara penyelesaiannya justru lebih mudah daripada yang kita bayangkan. Ayo mari tidak berburuk sangka dengan soal. Oke. Hasilnya coba kita lihat. Nah, apa yang disampaikan oleh soal? Nah, misalkan nilainya itu adalah X1, X2 sampai X11, ya. Jadi X1, X2 sampai X11. Karena ada 11 data. Ini sudah terurut, ya. Ini terurut dari nilai terendah sampai nilai tertinggi. Jangkauan data 15. Jadi 100 dikurang 15 itu sama dengan 85. Ya. Nah, dari sini sebenarnya kita sudah bisa menebak, nak, ya. Dari sini kita sudah bisa menebak bahwa X1-nya 85. Kalau kita lihat X1 85, kalau kita lihat dari opsi, maka yang tidak ada 85-nya itu pasti salah, nih. Ya, yang tidak ada 85 pasti salah. Ayo kita lihat di opsi. Di opsi itu ya yang ada 85 cuma ini. Ini tidak ada juga. Yang ada cuma kemungkinan adalah 99 ini tidak ada juga, ya. Nih. Yang ada adalah 9985 dan 8584. Ya kan? Yang ada 85 pasti ada. Dan yang ada 85-nya di opsi cuma 2. Kalau bukan 9985 berarti 8584. 84 tidak mungkin deh. Kenapa 84 tidak mungkin? Rentangnya adalah 15. Berarti pasti nilai terendahnya 85. Tidak mungkin 84. Sehingga untuk opsi ini kita pasti akan memilih A. Ya. Kita pasti akan membuat ini jatuh dan memilih ini. Gitu. Tetapi kalau misalnya kita mau mencarinya dengan cara yang sesungguhnya, kita lihat karena kita sudah tahu ada, maka datanya karena sudah ada nilai diketahui,
maka datanya adalah seperti ini ya. Karena kita sudah tahu tadi 85 terendahnya, 86 dan seterusnya, ya kan? Ada 100 ini tadi berdasarkan di soal saja ya. Jadi kalau misalnya kita ngerjakannya dengan cara yang agak panjang-panjang sedikit. Ini 100, terus 90 tadi ada 7 ya. Kemudian 961 kan? 961, terus 862 kita hanya akan tinggal menyelip satu angka saja ya, satu angka saja dan tidak mungkin dibawa ya 85 ya. Yang kemungkinan itu adalah 99, dia nanti akan terselip di sini 99-nya. Ya. Kemudian kalau misalnya adakah kemungkinan lain? Tentu saja bisa ada. Bisa saja dia ada 87 terselip di dalamnya. Bisa saja ada 87, tetapi kalau misalnya kita memilih opsi yang ada 87-nya tadi dengan 89-nya, 85-nya tidak ada ya. Karena ada 11 angka. Tapi kemudian kita memperoleh hasil itu sama dengan A. Kita akan memilih A. Oke. Jadi yang paling mungkin untuk soal ini adalah A. 99 dan 85. Oke, bagaimana Anda semuanya? Oke, saya berharap ini tidak menjadi permasalahan dan dengan mudah untuk kalian selesaikan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal kuis. Nilai rata-rata bahasa Inggris dalam suatu kelas yang terdiri dari 14 siswa ini menjadi latihan untuk kalian ya. Adalah 6. Satu siswa memperoleh nilai tertinggi dan satu siswa lain memperoleh nilai terendah. Satu orang dapat nilai tertinggi dan satu orang dapat nilai terendah. Rata-rata tanpa nilai tertinggi dan terendah adalah juga sama dengan 6. Nah, jika nilai terendahnya B, maka selisih nilai tertinggi dan terendah adalah. Nah, hasilnya adalah B. Bagaimana caranya? Kita lihat, nak. Nah, kita lihat ya hasilnya. Nah, mana hasilnya? Yuk. Nah, ini nak. Misalkan nilai-nilai itu adalah X1, X2 sampai X14. Nah, nilai rata-rata 14 siswa itu adalah 6. Jadi rata-rata tetap 6 walau tanpa nilai terendah dan tertinggi menyebabkan X1 ditambah X14 sama dengan 12. Ya, ini menyebabkan ini. Menyebabkan X1 ditambah X14 sama dengan 12. Kenapa? Karena kalau misalnya kita keluarkan tadi X pertama dengan X terakhir, maka pasti rata-ratanya X pertama dan X terakhir juga pasti sama dengan 6. Ya, karena sama rata-rata yang pada saat kita keluarkan dengan tidak kita keluarkan. Jadi X1 ditambah X4 itu sama dengan 12. Ya. Nah, X1 sama dengan B, X14 itu sama dengan 12 dikurang B. Ya. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa jika nilai terendahnya B, maka selisih nilai tertinggi dan terendah adalah berapa? Nah, karena X1 sama dengan B, maka X14 itu adalah 12 dikurang B. Ya, 12 dikurang B. Sehingga selisih nilai tertinggi dan terendah, nah, semuanya adalah X14 dikurang X1, di mana X14 itu adalah 12 dikurang B, dan yang pertama itu tadi adalah B ya. Jadi hasilnya sama dengan 12 dikurang B. Semoga soal yang seperti ini tidak akan menjadi permasalahan. Insya Allah ya, semuanya sudah pada tahu? Oke, kalau ada tidak ada, kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, jangkauan adalah selisih data terbesar dan data terkecil. Yang kedua adalah hamparan atau jangkauan antar kuartil adalah selisih antara kuartil atas dikurangi dengan kuartil bawah. Selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Kemudian yang ketiga, nak, soal terkait jangkauan ataupun hamparan itu kadang memadukan dengan rumus-rumus statistika yang lain. Misalnya saja ada mungkin rata-rata masuk dalamnya, ada median, ada modus, kemudian dicampur aduk yang penyelesaiannya itu akan melibatkan bentuk aljabar gitu. Baik, anak-anakku semua, terima kasih atas perhatiannya. Saya berharap kalian tetap bersemangat
dalam belajar. Tidak pernah berhenti untuk bersemangat di dalam belajar. Oke, anak-anakku semua, saya berharap apa yang saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini bermakna, tetap berada di dalam pikiran kalian, menjadi hal yang bernilai positif untuk masa depan kalian. Dari studio, salam Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.